Selamat pagi teman-teman. Ada Mbak Sri Ningsih sebagai BPKBD Kecamatan Wungu, juga sebagai anggota TPK di kecamatan. Kita tanya TPK itu ngapain aja, tugasnya apa, dan selama 1 tahun ini berhasil nggak menangani stunting di Kecamatan Wungu. Ayo Mbak, silakan. Pagi, nama saya Sri Ningsih, PPKBD dari Desa Mojorayung. Tentang TPK yang kemarin itu, kerjanya kita mendampingi dari mulai catin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan balita. Satu tim terdiri dari 1 nakes, 1 PKK, dan 1 IMP. Kalau ada catin, kita taunya dari Pak Mudin ya. Kita konsultasi dengan Pemdes, siapa saja yang ada catin apa enggak dari Pak Mudin. Terus itu nanti kita kunjungi. Terus kita dampingi, kita pandu untuk pengisian LC Mil-nya. Iya. Setelah dia bisa mengisi LC Mil dan nanti keluar sertifikat dia itu beresiko atau tidak. Tentang stunting itu. Iya. Bentar. LC Mil itu ngisinya ketika catin itu mendaftarkan di KUA atau dia ke kader. Mendaftarkan di KUA. Di KUA. Ya. Terus habis dia itu sudah melakukan cek kesehatan juga. Setelah cek kesehatan itu nanti kan pengisian LC Mil ada juga difotokan hasil kesehatan. Iya. Berarti ngisinya di luar di KUA. Iya, berarti ngisinya di rumah atau pendampingan kader? Waktu pendampingan. Oh, berarti kita semua tugasnya TPK itu pendampingan untuk pengisian LC Mil, terus pengecekan kesehatan. Betul. Sampai nanti dia bisa mengisi LC Mil-nya ya, terus sudah masuk itu kan ada sertifikat. Nah, itu nanti kita cek sertifikatnya itu dia beresiko atau tidak. Seperti itu. Nanti kalau dia ternyata masih beresiko untuk hamil, lah kita kasih KIE dulu. Jadi ditunda dulu kehamilannya, seperti itu. Berisiko stunting maksudnya. Kalau berisiko stunting, kehamilan ditunda dulu. Iya, kehamilan. Kalau normal, tidak berisiko apa-apa, berarti boleh lanjut. Oke. Program hamil. Tentang pendewasaan usia perkawinan. Selama ini berjalan nggak di Kecamatan Wungu itu PUP-nya dia lebih bisa meningkat atau yang menikah lebih banyak di bawah umur? Kalau di tempat saya sebetulnya itu banyak sekarang itu marak nih anak-anak SMP, mungkin karena dia lihat gadget ya atau apa itu pernikahan dini, jadi hamil duluan seperti itu. Jadi usianya juga masih di bawah. Terlalu muda. Oke. Kalau seperti itu seharusnya yang mengedukasi itu lebih ke kader TPK-nya atau ke KUA-nya? Kalau saya lebih ke KUA-nya sebetulnya. KUA, jadi kan harus dia meminta rekomendasi ke KUA. Selain ke KUA ada di kecamatan dan di dinas KB. Seandainya itu tidak boleh, apakah pernikahan masih terjadi? Tapi kecuali kalau udah hamil ya? Iya. Ya, kalau udah hamil, kalau belum hamil maksudnya nggak boleh. Hamil kan itu harus ada sidang atau segala macam seperti itu, nggih. Jadi itu kalau dia sudah hamil kan otomatis kita juga harus harus dinikahkan juga. Jadi karena biasanya setahu saya selama ini dia masih hamil duluan yang usia-usia dini itu. Di beberapa belakangan ini marak sekali anak yang masih belum cukup umur itu meminta rekomendasi untuk pernikahan, melangsungkan pernikahan di mana mereka sudah hamil duluan atau ya sudah sudah NBA lah namanya. Tapi mau bagaimana lagi karena memang harus dinikahkan. Jadinya ya sudah. Lah, bagaimana selama setahun ini pencegahan stuntingnya itu kira-kira untuk pendampingan catin berhasil atau tidak? Sudah terlihat berhasil atau tidak? Kalau selama ini untuk pendampingan catin insya Allah sudah mulai berjalan.
sudah berjalan bagus lah bilangnya seperti itu. Jadi kita mengedukasi sama catinnya itu, kalau memang dia berisiko ya ditunda dulu kehamilannya dengan KB dulu, misalnya pakai kondom atau suntik seperti itu. Kalau sudah terlanjur hamil duluan? Nah, kalau sudah terlanjur hamil duluan, yang kita lakukan selama ini, kita tetap memantau terus perkembangan dia hamil. Jadi pendampingan ibu hamil juga nih. Selalu ya? Iya. Setiap bulan sekali atau? Iya, pendampingan ibu hamil kunjungan itu ke rumah? Di kunjungan ke rumah. Itu siapa saja yang mengunjungi? Itu kan dilakukan 8 kali ya kalau ibu hamil. Itu yang mengunjungi nggih, nakes, terus kita dari IMP dan dari PKK. Terkadang kita juga didampingi juga sama Pak Mudin. Oh, seperti itu. Pernah nggak mulai dari pendampingan itu, mulai dari hamil sampai melahirkan, dan itu melahirkan anak yang tidak stunting? Sudah pernah ada? Sudah pernah terjadi? Sudah. Dan berhasil nggak? Berarti itu anak stunting atau tidak? Berhasil, insya Allah berhasil ya dari pendampingan. Oke, berarti bisa dikatakan TPK itu sudah berjalan di desa dengan baik ya, karena ada pendampingan dari semua kader. Soalnya kan kita juga pendampingannya didampingi juga oleh nakes ya. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah seperti ini itu jadi yang menyampaikan nakes. Jadi bisa segera ditangani seperti itu. Mungkin itu saja. Kita akan melanjutkan podcastnya dengan nakes atau Bu Bidan atau dari KUA, bagaimana mereka memberikan edukasi kepada calon pengantin agar putra putrinya tidak stunting. Ya, stay tune.